Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasi Aulia Kirana dengan NIM 3336210025. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kesetimbangan kimia. Apa sih kesetimbangan kimia itu? Kesetimbangan kimia menjelaskan keadaan di mana laju reaksi maju dan reaksi balik dari suatu zat sama besar, dan di mana konsentrasi reaktan, zat yang bereaksi, dan produk zat dari hasil reaksi tetap tidak berubah seiring berjalannya waktu. Kesetimbangan kimia juga mencakup penjelasan terjadinya proses perubahan molekul zat yang dipengaruhi oleh perubahan konsentrasi, tekanan, atau volume dari molekul tersebut, dan perubahan suhu. Ciri-ciri kesetimbangan kimia. Yang pertama, reaksi yang terjadi berada di dalam tempat yang tertutup. Ini juga memiliki suhu serta tekanan yang tidak berubah-ubah atau tetap. Yang kedua, keberlangsungan reaksi yang bersifat dinamis atau terus-menerus dan terjadi dalam arah yang akan berlawanan antara keduanya. Yang ketiga, terdapat kesamaan pada laju reaksi ke reaktan dengan laju reaksi ke produknya. Yang keempat, tidak terdapat perubahan dalam konsentrasi produk dan reaktan. Dengan kata lain, konsentrasi pada produk dan reaktan akan bersifat tetap. Yang kelima, reaksi ini juga terjadi secara mikroskopis dalam tingkat partikel sebuah zat. Syarat kesetimbangan kimia. Yang pertama, berupa reaksi bolak-balik. Suatu reaksi yang bisa dikatakan sebagai suatu reaksi yang seimbang dan akan mencapai berbagai taraf-taraf kesetimbangan jika suatu reaksi baliknya bisa dengan mudah terjadi secara bersamaan. Yang kedua, bersifat dinamis. Suatu reaksi kesetimbangan merupakan suatu aspek yang tidak bersifat statis, melainkan bersifat dinamis. Itu artinya bahwa secara mikroskopik, reaksi berlangsung secara terus-menerus dalam dua arah dan akan hadir dalam laju yang sama. Yang ketiga, dilakukan dalam suatu sistem yang tertutup. Kesetimbangan kimia ini hanya dapat berlangsung dalam sebuah sistem yang tertutup. Sistem yang tertutup ini ialah suatu sistem reaksi kimia di mana berbagai zat-zat yang memiliki suatu reaksi atau zat hasil reaksi tidak ada yang meninggalkan suatu sistem. Kesetimbangan kimia berdasarkan konsentrasi dibagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen adalah sistem kesetimbangan yang ada pada reaksi, di mana semua zat yang terlibat memiliki fasa yang sama. Contohnya yaitu pada reaksi pembentukan amonia. 3H2 dalam bentuk gas ditambah N2 dalam bentuk gas akan setimbang dengan 2NH3 dalam bentuk gas. Contoh lain reaksi kesetimbangan homogen dalam fase gas yaitu N2 ditambah 3H2 akan setimbang dengan 2NH3. Lalu ada 2SO2 ditambah O2 akan setimbang dengan 2SO3. Lalu kesetimbangan homogen dalam larutan yaitu H2O akan setimbang dengan H+ ditambah OH-. Lalu ada NH4OH akan setimbang dengan NH4+ ditambah OH-. Lalu selanjutnya ada CH3COOH akan setimbang dengan CH3COO- ditambah H+. Lalu kesetimbangan kedua yaitu kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen adalah sistem kesetimbangan yang komponennya lebih dari satu jenis fasa. Contohnya yaitu pembakaran sulfur. 2S dalam keadaan solid ditambah 3O2 dalam keadaan gas akan setimbang dengan 2SO3 dalam keadaan gas. Contoh lain kesetimbangan heterogen dua fase. CaCO3 akan setimbang dengan CaO ditambah CO2. Lalu ada Ag2CrO4 akan setimbang dengan 2Ag+ ditambah CrO4 2-. Lalu ada BaSO4 akan setimbang dengan Ba2+ ditambah SO4 2-. Lalu ada kesetimbangan heterogen 3 fase, yaitu CaHCO3 2 kali akan setimbang dengan CaCO3+
H2O ditambah CO2. Konstanta kesetimbangan. Menurut Gilbert dan Wange yang menjelaskan hukum kesetimbangan, hasil kali konsentrasi zat-zat di sebelah kanan yang dipangkat dengan koefisiennya dan dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat di sebelah kiri yang dipangkatkan dengan koefisiennya memiliki harga tertentu pada suhu tetap. Persamaan konstanta kesetimbangan yaitu PA ditambah QB akan setimbang dengan CRC ditambah SB. Tetapan kesetimbangannya yaitu K sama dengan C pangkat R dikali D pangkat S per A pangkat P, B pangkat Q. Lalu konstanta kesetimbangan terdiri dari dua, konstanta konsentrasi dan konstanta tekanan. Konstanta konsentrasi merupakan konstanta kesetimbangan yang dipenuhi konsentrasi, sedangkan konstanta tekanan merupakan konstanta kesetimbangan yang dipengaruhi tekanan. Konstanta kesetimbangan akan berubah bila suhu diubah dan tetap bila suhu tidak berubah. Pada reaksi endoterm, nilai konstantanya berbanding lurus dengan suhu, sedangkan pada reaksi eksoterm, nilai konstantanya berbanding terbalik dengan suhu. Konstanta konsentrasi atau Kc dipengaruhi oleh konsentrasi zat yang berwujud larutan dan gas. Jika reaksi mengandung zat berwujud padat dan cair, maka pangkat konsentrasi zatnya 0, karena zat padat dan cair tidak memiliki konsentrasi. Contohnya, pada reaksi BaSO4 dalam keadaan solid akan setimbang dengan Ba2+ dalam keadaan aqueous ditambah SO4 2- dalam keadaan aqueous. Maka Kc-nya sama dengan Ba2+ SO4 2- per BaSO4 pangkat 0 akan menghasilkan Ba2+ SO4 2-. Sedangkan untuk konstanta tekanan atau Kp dipengaruhi oleh tekanan zat-zat yang berwujud gas. Jika reaksi mengandung zat berwujud selain gas, maka pangkat tekanan zatnya 0, karena zat selain gas tidak memiliki tekanan. Contohnya pada reaksi 2SO2 dalam bentuk gas ditambah O2 dalam bentuk gas akan setimbang dengan 2SO3 pada kondisi gas. Maka Kp sama dengan PSO3 pangkat 2 per PSO2 pangkat 2 PO2. Contoh soal yang pertama. Diketahui reaksi kesetimbangan CO dalam bentuk gas ditambah 2H2 dalam bentuk gas setimbang dengan CH3OH dalam bentuk gas. Pada saat tertimbang, konsentrasi CO sama dengan 1,03 M dan CH3OH sama dengan 1,56 M. Apabila tekanan kesetimbangan Kc adalah 14,5, hitunglah konsentrasi H2 pada saat kesetimbang. Diketahui CO sama dengan 1,03 molar, CH3 sama dengan CH3OH sama dengan 1,56 molar, Kc sama dengan 14,5. Yang ditanya adalah H2. Maka Kc sama dengan CH3OH per CO dikali H2 pangkat 2. Nilai Kc yaitu 14,5 sama dengan 1,56 per 1,03 dikali H2 pangkat 2. Maka H2 pangkat 2 sama dengan 1,56 per 1,03 dikali 14,5. H2 pangkat 2 sama dengan 0,104. Maka H2 sama dengan akar dari 0,104, yaitu 0,322 M. Jadi, konsentrasi H2 sama dengan 0,322 molar. Contoh soal yang kedua yaitu, hitung harga Kp untuk reaksi H2S dalam keadaan gas dan I2P dalam I2P, maka kesetimbangan yaitu 2HI dalam keadaan gas ditambah S dalam keadaan P pada 60 derajat Celcius. Pembahasan. Diketahui pHI sama dengan 3,65 dikali 10 pangkat 3 atm. Sedangkan pH 2S sama dengan 9,96
dikali 10 pangkat 3 ATM. Yang ditanya Kp sama dengan. Maka jawabannya adalah perlu diingat bahwa padatan murni tidak muncul dalam tetapan keseimbangan, sehingga perhitungannya sebagai berikut. Kp sama dengan PHI pangkat 2 per PH2S sama dengan 3,65 dikali 10 pangkat 3 pangkat 2 per 9,96 dikali 10 pangkat minus 1 sama dengan 1,34 dikali 10 pangkat minus 5. Jadi nilai Kp dari reaksi tersebut adalah 1,34 dikali 10 pangkat 5. Contoh soal berikutnya yaitu, dalam ruangan 10 liter direaksikan 0,5 mol gas N2 dan 1,5 mol gas H2 hingga terjadi reaksi setimbang. N2 dalam keadaan gas ditambah H2 dalam keadaan gas akan menghasilkan NH3 dalam keadaan gas. Pada saat setimbang, terdapat 0,25 mol gas N2 dan tekanannya 3 atm. Hitunglah nilai Kc dan Kp. Yang pertama, kita menentukan Kc. Pertama, kita tulis reaksinya. N2 dalam keadaan gas ditambah 3H2 dalam keadaan gas akan setimbang dengan 2NH3 dalam keadaan gas. Reaksi mula-mula pada N2 sama dengan 0,5. Lalu reaksi mula-mula pada 3H2 yaitu 1,5. Lalu bereaksi N2 akan menjadi 0,25, sedangkan 3H2 akan menjadi 0,75. Dan 2NH3 akan menjadi 0,5. Maka sisa dari reaksi tersebut sama dengan sisa reaksi dari N2 sama dengan 0,5, sedangkan 3H2 akan bersisa 0,75 dan 2NH3 akan menjadi 0,5. Maka Kc sama dengan NH3 pangkat 2 per N2 H2 sama dengan 0,5 per 10 pangkat 2 per 0,25 per 10 dikali 0,75 per 10 pangkat 3 sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat minus 3 per 2,5 dikali 10 pangkat minus 2 dikali 4,2 dikali 4,21 dikali 10 pangkat minus 4. Maka nilai Kc sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat minus 3 per 1,05 dikali 10 pangkat minus 5 akan menghasilkan 238. Lalu selanjutnya menentukan Kp. N total sama dengan 0,25 ditambah 0,75 ditambah 0,5 akan menghasilkan 1,5 mol. P pada N2 sama dengan N2 dikali N2 per N total dikali P total. N2 sama dengan 0,25 per N total sama dengan 1,5 dikali P total yaitu 3 atm. Menghasilkan 2 atm. Maka P pada H2 sama dengan 0,75 dikali 3 atm per 1,5 akan menghasilkan 1,5 atm. Lalu PNH3 sama dengan 0,5 per 1,5 dikali 3 atm akan menghasilkan 1 atm. Maka nilai Kp sama dengan PNH3 pangkat 2 per PN2 dikali PH2 pangkat 3 sama dengan 1 pangkat 2 per 2 dikali 1,5 pangkat 3 akan menghasilkan 1,48 dikali 10 pangkat minus 1. Untuk mengetahui apakah reaksi telah mencapai keseimbangan dari memprediksi arah reaksi, ditentukan nilai dari equation reaksi Kc dengan mensubstitusikan nilai konsentrasi masing-masing substansi produk dan reaktan pada keadaan setimbang pada konstanta keseimbangan kimia Kc dengan nilai konsentrasi awal masing-masing substansi pada keadaan reaksi tersebut. Jika Kc sama dengan Kc, maka reaksi setimbang. Sedangkan jika Kc kurang dari Kc, reaksi spontan berlangsung ke arah kanan sampai setimbang. Sedangkan jika Kc lebih dari Kc, reaksi spontan berlangsung ke kiri sampai setimbang.
Berikut beberapa hubungan Ki dan hubungan K dari reaksi-reaksi yang berkaitan. Jika bentuk persamaan reaksi acuan A setimbang dengan B, maka bentuk dari Ki sama dengan B per A. Lalu nilai dari K sama dengan B setimbang per A setimbang. Lalu jika reaksi dibalik, B setimbang dengan A, maka Ki aksen sama dengan 1 per Ki sama dengan B per A. Lalu K aksen sama dengan 1 per K. Lalu jika reaksi dua langkah, A sebanding dengan C, lalu C setimbang dengan B, maka Ki 1 sama dengan C per A, sedangkan Ki 2 sama dengan B per C. Ki aksen sama dengan Ki 1 dikali Ki 2 akan menghasilkan Ki, maka C per A dikali B per C sama dengan B per A. Lalu nilai dari K-nya yaitu K aksen sama dengan K1 dikali K2 akan menghasilkan K. Lalu persamaan reaksi jika koefisien dikalikan dengan N, maka NA setimbang dengan NB. Lalu bentuk dari Ki sama dengan Ki aksen sama dengan Ki pangkat N. Lalu nilai dari K yaitu K aksen sama dengan K pangkat N. Selanjutnya, persamaan reaksi dengan padatan atau zat cair murni, misalnya A solid dengan B liquid. Maka A solid ditambah B liquid akan setimbang dengan C aqueous. Maka bentuk dari Ki sama dengan Ki aksen sama dengan C. Dan nilai dari Ki sama dengan K aksen sama dengan C setimbang. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.